8. Puff Kale. Malam ini aku akan menginap di rumah mertuaku. Tadi Farah mengirimkan pesan jika dia meminta izin untuk menginap karena ibunya sakit. Tentu saja aku mengizinkan, tapi aku juga harus ikut menginap. Kulangkahkan kaki menuju mobilku di parkiran kantor. Rasanya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Farah. Baru beberapa jam tidak bertemu, rasanya sudah rindu. Kale, tunggu. Sebuah tangan kecil menyentuh bahuku. Ada apa lagi, Lydia? Tanpa aku menoleh, aku sudah tahu bahwa itu adalah Lydia. Aku pun berbalik dan melihat wanita itu menatapku dengan tatapan sendu. Kale, aku tahu kalau kamu masih marah sama aku. Maafkan aku. Tapi kenapa kamu menjadikan Farah sebagai pelampiasan? Bagaimana jika Farah tahu semuanya? Aku menaikkan sebelah alis, merasa heran dengan ucapan Lydia. Siang tadi dia menangis dan mengatakan jika dia masih mencintaiku dan tidak bisa melupakanku. Tentu saja aku tidak bisa menerima cintanya, karena aku sudah ada yang memiliki. Begitupun dengan Lydia yang sudah memiliki calon suami. Mengenai Lydia, dia adalah temanku ketika kuliah di Harvard University. Kami hanya berteman tanpa adanya komitmen. Tapi jujur, dulu aku menyukainya. Lydia juga menyukaiku. Kami memang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Tapi, aku tidak ingin menjadikannya kekasih. Aku berencana ingin langsung melamarnya jika aku sudah mapan, sudah bekerja. Aku mengambil master di USA dan Lydia pulang ke Indonesia. Dia bekerja di perusahaan papa karena aku yang memasukkannya di Abraham Group. Lydia sudah bekerja selama 2 tahun dan menjabat sebagai General Manager Marketing. Beberapa bulan sebelum aku kembali ke Indonesia, ada kabar dari Lydia bahwa dia telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Lydia menerima perjodohan itu karena dia merasa aku tidak berniat serius dengannya. Padahal seandainya dia tahu bahwa setelah aku menjabat sebagai CEO, aku berencana akan melamarnya. Tapi sepertinya kami memang tidak berjodoh. Aku sih tidak apa-apa, tidak patah hati juga, karena perasaanku mungkin teralihkan dengan banyaknya pekerjaan. Akhirnya aku kembali ke Indonesia dan menjadi CEO Abraham Group menggantikan papa. Awalnya aku tidak begitu memperhatikan Farah, tapi aku sering melihatnya, karena dia adalah seorang resepsionis yang selalu menyambutku saat aku datang ke kantor. Di saat aku baru menjabat sebagai CEO, Mama begitu heboh ingin aku segera menikah. Aku mengatakan pada Mama bahwa aku belum punya calon. Dan apa yang Mamaku katakan? Mama ada calon untukmu. Dia gadis yang cantik dan juga berbaik hati. Mama harap dia bisa menjadi calon istrimu. Saat itu aku tertawa. Mama ini ada-ada saja. Tapi ternyata Mama serius. Aku tanya nama gadis itu, tapi ternyata Mama tidak tahu. Mama hanya sering melihat gadis itu di depan butiknya. Dia sering menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan. Nenek-nenek itu adalah penjual kue putu di perempatan. Awalnya kata Mama, Farah sering membeli putunya. Lalu gadis itu terkadang juga mengantarkan nenek, penjual putu pulang. Entah kenapa Mama kepo sekali dengan gadis itu, sampai Mama mengajakku ke butiknya, hanya untuk melihat gadis tersebut. Kale, siapa tahu kamu langsung suka ketika bertemu dengannya. Dia cantik kok, berhijab pula seperti wanita idamanmu. Mama memang tahu kalau aku suka wanita yang berhijab. Itu artinya dia menjaga auratnya. Akhirnya aku menurut dan datang ke butik Mama. Aku melihat gadis tersebut. Wajahnya ayu, senyumnya menawan. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata dia adalah karyawanku, resepsionis yang sering makan siang bersama Lydia. Dan dari situlah aku mulai mendekati Farah. Lydia, kenapa aku harus menjelaskan pada Farah? Apa yang harus kujelaskan? Kulihat bibir Lydia bergetar, tapi wanita itu berusaha menahannya. Bukankah kamu menikah dengan Farah karena kamu mau balas dendam pada aku, Kale? Apa? Kenapa Lydia bisa ngomong seperti itu? Kalau kamu belum bisa move on dariku, lebih baik kita kembali bersama. Lydia, kembali bersama bagaimana? Kita tidak pernah menjalin komitmen apapun. Mulai sekarang,
Kita harus fokus dengan kehidupan kita masing-masing. Aku dengan rumah tanggaku, dan kamu dengan calon suamimu. Lydia terlihat menghela napas. Kalau memang kamu sudah move on dari aku, jangan mempermainkan perasaan Farah. Aku ingin kamu benar-benar serius terhadapnya. Jangan jadikan dia pelampiasan karena kita tidak bisa bersama. Kok lama-lama omongan Lydia jadi tambah ngawur ya? Sudahlah Lydia. Aku harus segera pulang. Istriku sudah menunggu. Aku langsung masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum aku menancapkan gas, ku buka kaca jendela dan langsung menatap Lydia. Aku juga sangat mencintai istriku. Akhirnya, aku sudah sampai di rumah mertuaku. Farah sedikit terkejut dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Entah kenapa melihat wajahnya yang seperti itu membuatku begitu gemas. Saat ini kami sedang makan malam, dan keadaan ibu juga sudah lumayan membaik. Syukurlah kalau begitu. Ku tatap wajah Farah yang selalu terlihat cantik di mataku. Sungguh, aku tidak pernah menyangka jika wanita yang menjadi istriku adalah cinta pertamaku. Aku juga baru tahu kalau Farah itu adalah Safa. Kenapa aku tidak ingat jika nama Safa itu adalah Safara? Astaga. Aku benar-benar sudah tidak bisa mengenalinya lagi. Dia adalah adik kelasku saat SMA dulu. Safara sangat tomboy, rambutnya panjang, lurus, dan selalu dikuncir. Sejak awal aku ketemu Farah ketika mos. Gadis itu sudah mengalihkan perhatianku. Setiap kali melihatnya, jantungku selalu berdetak kencang. Ya, aku sadar jika saat itu aku telah jatuh cinta padanya. Namun aku sama sekali tidak berani mengutarakan perasaanku. Waktu itu, Farah juga menyelamatkanku ketika aku tenggelam di sungai. Bagiku, Farah ini seperti malaikat. Aku benar-benar mencintainya. Cinta dalam diam tepatnya. Kami memang sempat dekat, tapi tidak terlalu dekat, karena teman Farah kebanyakan cowok. Aku selalu minder jika harus berdekatan dengan Farah. Sampai hari kelulusan, akhirnya aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Karena aku harus terbang ke USA untuk kuliah di Harvard. Aku tahu, kalau Farah itu adalah Safa pada kedua pernikahan kami. Ketika aku masuk ke dalam kamar, dan melihat Farah yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Tiba-tiba aku teringat dengan rambut itu, dan juga wajahnya. Farah terlihat sangat berbeda ketika memakai jilbab. Wajahnya yang dulu chubby, sekarang menjadi sedikit tirus. Ketika aku tahu siapa Farah sebenarnya, entah kenapa jantungku selalu berdebar-debar ketika berdekatan dengannya. Jujur, aku merasa insecure dan hanya bisa bersikap cuek dan dingin, hanya karena ingin menutupi rasa gugupku. Aku takut Farah ilfil padaku jika tahu bahwa aku adalah Kay, temannya dulu waktu SMA. Aku tahu, Farah memang belum menyukaiku. Tapi bagaimana jika Farah tahu siapa aku? Aku jadi tidak berani menyentuh Farah. Rasanya masih malu dan takut jika dia menolakku. Bagaimana bisa aku menyentuh Farah jika tanganku saja bergetar hebat jika dekat-dekat dengan istriku itu? Aku juga kesal dengan cowok tetangga sebelah yang tidak lain adalah tunangan dari Lydia. Cowok itu seringkali mendatangi Farah. Aku bisa melihat dari tatapan matanya bahwa cowok yang namanya Jimmy itu menyukai istriku. Dan pada saat 3 hari yang lalu, ketika aku dan Farah sedang makan di restoran, aku baru tahu kalau ternyata cowok tetangga sebelah istriku itu adalah tunangan Lydia. Karena kami bertemu di resto tersebut. Tatapan Jimmy begitu dalam saat menatap Farah. Awas saja, tidak akan kubiarkan dia menggoda istriku lagi. Padahal dia sudah memiliki tunangan. Malam ini aku ingin mengutarakan perasaanku pada Farah. Semoga dia mau menerima cintaku, meskipun dia tahu siapa aku sebenarnya. Syukur-syukur, dia juga mencintaiku. Amin. Bersama